Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Kurnia Fadila sebagai peserta pelatihan pekerti yang diadakan oleh Untirta dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 21 Februari 2022 akan memberikan tugas resume atas materi kedua pelatihan pekerti yang disampaikan oleh Dr. Said MSc. Oke, berikut adalah resume yang saya buat dalam materi kedua ini mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar peserta didik, serta mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian strategi pembelajaran tersebut juga merupakan satu pengorganisasian isi pelajaran, penyampaian pelajaran, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang digunakan oleh dosen atau pendidik guna menunjang terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran juga merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu peserta didik untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur, dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan yang terakhir adalah untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, serta mengarahkan peserta didik sehingga tercapai poin CPL atau capaian pembelajaran dalam kelas yang dilaksanakan. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, strategi ini adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan maupun verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau case-based learning. Nah, strategi ini merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan permasalahan ilmiah. Kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini adalah sistem pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda secara akademis, ras, agama, atau gender. Sehingga dalam strategi pembelajaran ini diharapkan adanya satu diskusi ilmiah yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir peserta didik. Materi yang disajikan dapat berupa bimbingan mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Yang selanjutnya resume yang saya buat dalam materi kedua ini adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Pak Dr. Said mengatakan bahwa motivasi adalah suatu yang menggerakkan, kondisi di mana
menimbulkan perilaku, kemudian yang kedua mengarahkan perilaku, dan yang ketiga adalah mempertahankan intensitas perilaku. Nah, khususnya dalam pendidikan tinggi yang kita gerakkan atau yang kita motivasi adalah peserta didik. Bagaimana mereka dapat mencapai tujuan akhir yaitu kelulusan tepat pada waktunya dan juga memahami materi-materi perkuliahan dengan baik. Nah, di awal dalam kita memotivasi peserta didik agar bisa menimbulkan satu keingintahuan yang lebih, sehingga peserta didik pun akan melaksanakan proses belajar mengajar dalam kelas dengan antusias dan juga interaktif. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk peserta didik sangatlah penting karena sebagai pendorong peserta didik untuk lebih giat dalam belajar agar mencapai tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus dan lulus tepat pada waktunya. Nah, ciri-ciri dari motivasi belajar itu ada menurut Sardiman pada tahun 2010, beliau menjelaskan atau membreakdown ciri-ciri motivasi belajar adalah satu, tekun menghadapi tugas. Dalam bekerja terus-menerus, dalam waktu yang lama tidak pernah berhenti sebelum selesai. Inilah yang dikatakan dengan tekun menghadapi tugas, karena memang peserta didik pastilah di dalam proses belajar mengajar akan banyak mendapatkan tugas dari para pendidik atau dosen yang ada. Kemudian yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan. Jadi tidak lekas putus asa. Bagaimana kita sebagai pendidik atau dosen bisa memotivasi para pendidik agar tidak putus asa di dalam mengerjakan seluruh tugas yang diberikan atau beban tugas belajar yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Jadi kita juga bisa mendorong atau memotivasi peserta didik kita untuk menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih, sehingga dengan rasa ingin tahu yang lebih ini peserta didik yang kita berikan guidance atau panduan menjadi lebih interaktif di dalam mengikuti proses belajar mengajar yang kita laksanakan. Kemudian yang keempat adalah lebih senang bekerja mandiri. Ini kita bisa memotivasi peserta didik agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas atau hak yang mereka miliki di dalam kegiatan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Kemudian yang kelima adalah kita memotivasi agar peserta didik tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin. Jadi ya seperti kita tahu di dalam proses belajar mengajar tidak hanya ada dalam satu mata kuliah atau satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik, tapi memiliki berbagai macam sesuai dengan paket kurikulum yang ada pada semester atau pada waktu peserta didik melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah dapat mempertahankan pendapatnya. Kemudian yang ketujuh tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Dan yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal yang ada. Artinya kita sebagai pendidik atau dosen juga bisa memotivasi peserta didik kita untuk memiliki satu pemikiran yang kritis terhadap satu masalah atau satu topik pembelajaran yang disampaikan dalam kelas. Demikianlah resume dari materi kedua pelatihan pekerti yang saya ikuti di Untirta kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.